Halo teman-teman semuanya, welcome back ke series Intip Karir. Kalau di minggu-minggu sebelumnya itu kita sudah mendatangkan berbagai speakers dari industri banking, lalu ada dari FMCG, financial technology, Big Four, BUMN, ada juga seperti Telkom, lalu juga ada Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan satu topik juga nih yang banyak di-request dari teman-teman semuanya tentang berkarir di sektor consulting gitu atau menjadi seorang manajemen consultant. Di sini kita udah kedatangan kakak spesial kita nih, kakak pembicara kita, yaitu ada kakak Fari Rahim. Halo kakak. Kak Fari ini, Halo, halo semuanya. halo. Kak Fari Satria Rahim ini merupakan manajemen consultant di salah satu Big Three consulting firm. Big Three itu apa? Mungkin teman-teman bisa Google kali ya. Terus selanjutnya, Kak Fari ini juga merupakan lulusan dari London School of Economics, dan Kak Fari ini juga merupakan Young Leaders for Indonesia, Wave 10 dari McKinsey & Company. Selamat sore Kak Fari, gimana nih kesibukannya sehari-hari ini? Lagi PPKM? Sore semuanya. So far so Ya. good. Trying to be sane. Maybe just spending time sama teman-teman juga. Terus mungkin baca buku juga. Jadi lebih banyak santainya lah. Tapi mungkin harapannya juga bisa PPKM-nya cepat kelar. Jadi dan mudah-mudahan juga pada cepat nggak COVID juga. Jadi mungkin bisa start to hang out dan juga mungkin go out a little bit juga sih. Agree. Oke, tapi ini udah membaik sih ya Kak ya. So far COVID-nya udah lumayan back to agak normal lah ya sebelum Mhm. Lebaran. Oke, dari sini Kak Fari mungkin boleh perkenalan kali ya Kak ya. Kak Fari ini sebenarnya siapa sih Kak? Dan manajemen konsultan itu sebenarnya apa nih Kak? Buat adik-adik yang belum tahu di sini. Oke, boleh. Kalau gitu mungkin aku kenalan dulu Boleh. quickly karena kalau orang bilang kan mungkin nggak kenal maka nggak sayang. So Iya, let's start with betul. that. Terus nanti aku share sedikit juga tentang sebenarnya consulting itu apa. Jadi terkait dengan aku sendiri, jadi nama aku Farid tadi juga Sonia udah share. Dan sejauh ini aku udah kerja di consulting 2 tahun lebih. Meskipun sebelumnya mungkin sedikit background, aku kuliahnya di London School of Economics di UK, ngambil manajemen dulu. Dan selama kuliah pun aku juga pernah intern di perusahaan di bank. Waktu itu terus aku juga sempat intern di consulting yang dimana dari internship itu juga aku langsung dapat full time offer untuk balik ke perusahaan yang sama. Dan sebelumnya setelah aku lulus dan sebelum aku join consulting aku juga sempat nyoba intern di startup untuk ngerasain gimana sih kerjaan di startup sebelum akhirnya aku balik lagi ke consulting. Dan dari situ udah sekitar lebih dari 2 tahun dan proyeknya pun udah macam-macam, dari topiknya beda-beda dan juga dari negaranya. Mungkin dulu sebelum COVID sempat juga proyek kayak di Malaysia, di Myanmar, dan secara industri pun juga lumayan beda-beda. Dan mungkin nanti aku bisa share sedikit lebih detail. Dan itu mungkin quick summary ya tentang perjalananku sejauh ini dari mungkin kuliah sampai sekarang. Dan mungkin tadi pertanyaannya adalah sebenarnya manajemen consulting itu apa sih? Jadi secara singkat sebenarnya manajemen consulting itu adalah kita sebagai konsultan manajemen memberikan rekomendasi-rekomendasi atau solusi-solusi untuk perusahaan-perusahaan supaya mereka bisa menjadi lebih baik. Nah, ketika kita bilang menjadi lebih baik itu sebenarnya definisinya banyak nih. Bisa jadi pertama terkait dengan profitability-nya mereka, terus yang kedua bisa jadi mungkin gimana kita bisa memangkas pengeluaran, atau mungkin ketiga bisa gimana caranya supaya mereka lebih digital dan harapannya mungkin lebih efisien. Dan mungkin ada juga beberapa topik yang less kuantitatif, misalkan contohnya gimana sih caranya kita meningkatkan kultur perusahaan, gimana sih caranya kita juga bisa meningkatkan supaya organisasi itu lebih efisien dalam bekerja, nggak cuma dari secara outputnya, tapi dari sisi mungkin human resource-nya. Jadi secara topik dan secara apa yang kita kerjakan yang macam-macam, dan itu tergantung dari setiap proyeknya. Dan biasanya yang terjadi adalah misalkan sebuah perusahaan mereka punya suatu masalah yang ingin mereka selesaikan, contohnya dari CEO-nya atau mungkin dari CFO-nya, oh kita pengen meningkatkan profit 1 atau 2 tahun ke depan. Nah gimana sih cara kita mencapai itu? Nah itu dimana kita akan come in as a management consultant untuk oke, ini masalah yang kita punya, kita coba breakdown bareng dan kita memberikan solusi supaya perusahaan itu bisa mengimplementasikan solusi itu dan harapannya mencapai tujuan yang pengen dicapai dari problem yang ada di awal. Jadi secara summary kayak gitu sih, apa sih yang kita kerjakan sebagai manajemen consultant. Berarti skopnya luas banget ya Kak Fari ya, dan menarik banget gitu ya karena diverse, bisa ngerjain apapun di industri manapun gitu ya bisa jadi. Nah kalau Kak Fari ini nih Kak, selama Kak Fari jadi manajemen consultant, sektor atau industri apa aja nih Kak yang pernah dilalui Kak Fari?
Dan itu boleh pilih nggak sih Kak kalau industri atau ditentukin company gitu? Oke, oke. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan pengalamanku sendiri ya. Terus mungkin nanti habis itu aku share gimana sih biasanya cara kerjanya at least di perusahaanku untuk memilih project itu sendiri. Jadi kalau untuk pengalamanku sendiri itu lumayan macam-macam. Jadi yang pertama adalah project pertama kali aku megang di renewable energy. Jadi itu lumayan menarik. Project pertama aku terkait renewable energy. Mungkin sesuatu yang baru juga dari aku. Jadi belajarnya lumayan banyak, lumayan steep lah learning curve-nya. Terus setelah itu aku megang beberapa project banking juga. Setelah itu lumayan diversified. Setelah itu aku pegang healthcare, jadi rumah sakit juga. Terus yang pernah juga pegang terkait dengan sustainability, and then even like from government. Jadi sebenarnya lumayan varies quite a lot. Dan going into sebenarnya gimana sih proses kita untuk memilih project itu sendiri. At least kalau di perusahaanku biasanya itu tergantung dari supply dan demand-nya. Dalam artian adalah kita ada mungkin kebebasan untuk memilih, tapi yang jelas mungkin tergantung situasinya juga. Jadi ketika mungkin kita punya sebuah interest, oh aku pengen kerja di sektor mining nih, atau aku pengen kerja di sektor telco. Nah itu sebisa mungkin apabila itu memungkinkan, biasanya akan kita coba untuk matching itu. Jadi tergantung juga misalkan memang ada project yang baru available dan mereka mencari mungkin orang yang dengan pengalaman yang contohnya emang sesuai dengan apa yang aku punya, nah itu biasanya kita bisa masuk. Dan terkadang misalkan ada beberapa project yang baru istilahnya quote and quote cari orang juga, cari konsultan, itu juga kita bisa melihat dari oh sebenarnya apa sih yang cocok buat aku, dalam artian mungkin dari sektornya atau mungkin dari learning goals-nya, atau mungkin bahkan terkadang mungkin aku udah pernah kerja nih dengan konsultan ini atau mungkin tim leader yang lainnya dan aku merasa cocok, itu juga bisa menjadi faktor pertimbangan. Atau mungkin oh aku udah sering banget nih kerja sama orang ini, aku pengen coba kerja dengan orang lain, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi di saat seperti itu biasanya kita punya pilihan, tapi mungkin di saat-saat yang lain misalkan kita cuma ada satu project yang emang baru cari orang dan ini super urgent dan memang tidak ada yang lain, dan terkadang ya kita quote and quote mau nggak mau harus join itu. Tapi seringnya sih kita ada beberapa pilihan itu, sehingga kita bisa menyesuaikan juga pengennya apa sih dari interest kita kayak gitu. Oke, seru banget nih Kak Fahri. Nah, kalau untuk project seperti itu, Kak, itu durasi dari masing-masing projectnya biasanya berapa lama, Kak? Misalnya berapa minggu atau berapa bulan? Atau ada yang lama, ada yang sebentar gitu? Dan dari ininya sih, Kak, satu tim. Satu tim itu terdiri dari berapa konsultan sih sebenarnya? Kalau di project. Oke, very good question. Jadi kalau untuk projectnya sendiri, dan mungkin teman-teman yang pernah mungkin lihat Instagramnya Crazy Management Consultant mungkin kayak klise dengarnya, tapi it depends karena sebenarnya itu tergantung projectnya. Jadi benar yang tadi Sonia bilang, ada yang bentar, ada juga yang lama, dan itu tergantung biasanya dari tipe projectnya sendiri. Dan tadi kan aku juga mention sebenarnya problem yang dimiliki perusahaan itu sebenarnya beda-beda. Ada yang memang contohnya yang namanya kita bilang due diligence. Due diligence itu biasanya misalkan ada suatu perusahaan, mereka pengen akuisisi perusahaan lain, dan itu biasanya kita juga bantu untuk evaluate, oh is it actually a good deal. Nah biasanya yang seperti itu, karena itu time sensitive, biasanya projectnya sangat singkat, jadi bisa cuma 2 minggu atau 3 minggu. Nah itu one end of the spectrum, tapi on the other end of the spectrum adalah kita kadang juga ada project implementasi, di mana kita membantu misalkan contohnya udah ada strateginya, dan gimana caranya kita mengimplementasikan strategi itu, atau mungkin suatu desain dari yang kita pernah share, atau mungkin bahkan perusahaan lain yang share. Nah itu biasanya lebih lama, bisa jadi kayak setahun. Meskipun sebagai konsultan, biasanya typically kita paling lama sih sekitar 6-7 bulan, dan di situ kita benar-benar berprogres juga sama kliennya, kita benar-benar kadang kerja dengan mereka, dan benar-benar getting to know them even at personal level. Nah itu in terms of the extreme. Jadi berdasarkan dua itu, mungkin aku bisa bilang bahwa typically itu sekitar mungkin 2-4 bulan, dan biasanya kalau yang tipikal kayak itu adalah project strategy. Misalkan kita bantu perusahaan untuk merancang strategi mereka 5 tahun ke depan, itu biasanya projectnya sekitar 2-3 bulan. Dan secara tim setup pun juga sama, itu biasanya it depends again dari projectnya sendiri. Ada beberapa project, misalkan contohnya project implementasi, yang memang secara scope itu luas banget kan, dan itu biasanya timnya juga bisa lumayan besar. Jadi dalam satu tim itu bisa jadi mungkin ada 2 atau 3 manajer, dan dari setiap satu manajer itu bisa jadi ada contohnya tim member 3-5 orang. Jadi bisa dibayangkan bahwa timnya lumayan gede. Sedangkan kalau untuk due diligence yang mungkin sangat spesifik, udah jelas nih problemnya adalah kita pengen evaluasi sebuah deal di mana perusahaan akan mengakuisisi atau proses lainnya.
itu biasanya timnya mungkin lebih kecil, mungkin cuma satu tim aja, di mana mungkin ada satu manajer dan mungkin tim membernya 3 atau 4 orang. Jadi sekali lagi itu tergantung proyeknya dan tergantung scope-nya seperti apa. Dan mungkin di saat bersamaan ada juga yang tim yang lebih kecil, misalkan satu manajer dan satu tim member. Itu dulu aku juga pernah waktu di itu awal possible juga ya, project. 2 orang. Yeah. Yes, so that is also possible karena waktu itu awalnya timnya adalah manajer dan 3 orang, tapi as we go through the project, satu orang roll off dulu, terus satu orang lagi roll off, terus di akhirnya cuma ada satu manajer dan satu orang. Jadi that is also possible. Oke, Kak Fahri. Jelas banget nih ya penjelasan dari Kak Fahri, kayak kebayang sih jadinya kayak apa di manajemen konsultan. Nah, kalau Kak Fahri sendiri nih Kak, kenapa sih Kak Fahri dulu pilih di akhirnya itu untuk berkarir pertama kali itu di manajemen konsultan? Padahal sebelumnya kan Kak Fahri udah pernah cobain berbagai jenis intern ya, ada banking, ada tadi sempat mention startup juga ya Kak ya. Kenapa sih Kak manajemen konsultan gitu? Oke, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya ada 2 hal kunci yang kenapa aku milih untuk akhirnya masuk ke consulting. Jadi yang pertama adalah terkait dengan learning curve atau pembelajaran dan juga exposure terhadap mungkin manajemen yang secara secara garis besar gitu. Jadi yang pertama terkait dengan learning curve itu sendiri adalah berdasarkan apa yang aku dengar, mungkin dulu belum pernah join juga kan, cuman dan makanya kemarin waktu itu juga aku sudah sempat intern, dan dari pengalamanku intern dan juga ngobrol dengan orang-orang yang udah di industri, emang kesempatan untuk belajar di consulting itu sangat besar karena pertama mungkin orang bilang bahwa demanding, it is true, tapi on the other side of the coin mungkin capek juga dan sebagainya, tapi itu juga kesempatan untuk belajar yang banyak. Jadi mungkin di jangka waktu yang nggak terlalu lama kita dapat kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin kalau di beberapa tempat lain mungkin bakal membutuhkan waktu yang lama. Tapi di sini kita benar-benar di-push untuk kita benar-benar belajar, kita tahu kontennya inside out dan benar-benar really pushing the thinking. Dan dari situ aku bisa melihat bahwa aku bakal belajar banyak nih di tempat itu. Jadi itu yang pertama kenapa aku memutuskan untuk ke consulting dan juga untuk mendapat exposure juga, karena biasanya meskipun kita masih junior di consulting, kita juga dapat kesempatan untuk contohnya presentasi di depan CEO atau mungkin presentasi di depan direksi, dan dari situ pun sebenarnya mungkin hal yang bisa dibilang mungkin sepele, tapi mungkin itu sebenarnya nggak segampang itu, karena ketika kita mungkin presentasi pun kita harus mempersiapkan materi yang seperti apa, kita bahkan mungkin mempersiapkan, kira-kira nanti pertanyaannya apa aja, dan di situ juga melatih kita untuk pertama komunikasi juga, yang kedua kita benar-benar tahu nih sebenarnya orang itu interest-nya apa sih, dan dari situ kita juga berpikir, kita tebak nih sebenarnya 2-3 step setelah itu apa aja, dan menurutku cara berpikir yang kayak gitu really helpful. Terus yang kedua adalah terkait dengan exposure secara industri juga, dan juga secara geografis. Jadi yang tadi aku mention, pertama alasan kenapa aku join consulting juga aku suka traveling, dan dari consulting sendiri aku mendapat kesempatan untuk traveling. So, yang tadi aku share, aku sempat project juga di Malaysia, dan waktu di Myanmar pun sebenarnya alasan terbesar kenapa aku ngambil project itu di Myanmar karena aku belum pernah ke Myanmar, dan aku this is a really good experience. Jadi ya udah nggak apa-apa sekalian, maksudnya experience a new place juga. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua juga yang tadi terkait dengan sektor sendiri yang tadi aku udah share, bahwa tadi aku bisa ngerjain banking, bisa ngerjain healthcare, bisa ngerjain renewable energy, dan dari situ aku merasa bahwa aku bisa ekspor dan bisa ngerasain juga apa sih sebenarnya yang aku pengen mau juga for the rest of my life. Karena ketika aku kuliah pun aku nggak 100% yakin bahwa aku mau ke satu sektor nih. Jadi aku merasa dengan aku join consulting, aku bisa explore, dan mungkin dari situ bisa memutuskan juga kira-kira apa sih hal yang aku pengen fokus kayak gitu. Oke, keren nih Kak. Kalau untuk ini nih Kak Fahri, kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan? Misalnya kita fresh graduate gini, kira-kira tipikal orang-orang dengan kompetensi seperti ini nih yang cocok sebagai konsultan, atau harus seperti apa sih Kak gitu? Mungkin penasaran aja sih, skill apa aja yang paling diperlukan di konsultan? Oke. Very good question, dan mungkin sebenarnya banyak ya kali skills-nya yang diperlukan, cuman mungkin nanti aku bakal share yang menurutku benar-benar crucial dan yang paling top diperlukan ya. Jadi kalau misalkan mungkin banyak yang berpikir bahwa ada hard skills yang dibutuhkan, misalkan kayak Excel, PowerPoint, dan sebagainya. It is true, dan maksudnya ketika kita kerja langsung memang kita banyak, contohnya pakai Excel, pakai PowerPoint, tapi menurutku itu sesuatu hal yang bisa dipelajarin on the job lah. Jadi meskipun mungkin kalian nggak super jago banget dengan Excel, it's okay, karena that's something that you can learn as you go. Cuman yang menurutku lebih penting adalah sesuatu yang mungkin bisa kita bilang sebagai lebih kayak soft skills. Dan itu mungkin ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah terkait dengan
kita bisa bilang problem solving. Intinya adalah gimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah, dan mungkin luas banget, jadi mungkin aku akan share beberapa example juga. Dan mungkin ini kaitannya terkait dengan critical thinking atau analytical thinking, karena biasanya gini, jadi misalkan suatu perusahaan nih, dia ada permasalahan terkait revenue kita turun nih dari 5 tahun ke belakang, misalkan setiap tahunnya turun 2%. Nah, sebagai konsultan kita biasanya problemnya adalah itu, dan sebagai konsultan kita harus bisa untuk gimana sih cara kita menyelesaikan masalah ini. Dan biasanya ketika kita menyelesaikan masalah ini, kita perlu tahu nih sebenarnya apa sih root causes, atau sebenarnya apa sih akar permasalahan dari permasalahan yang besar ini. Dan kita harus bisa berpikir secara kritikal dan juga secara logical, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini. Mungkin kita bisa bagi contohnya, revenue-nya itu sebenarnya ada dari 4 bisnis unit misalkan, dan dari situ kita bisa lihat juga dari 4 bisnis unit ini sebenarnya mungkin yang menurun tuh sebenarnya 1 dan 2. Nah, cara berpikir yang seperti itu, cara berpikir yang analytical, bahwa kita melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan suatu masalah, dan dari akar permasalahan itu kita coba selesaikan, itu menurutku skill yang sangat penting. Dan mungkin it's easier said than done, tapi mungkin situasi di lapangan kan biasanya lebih kompleks, dan kadang kita juga harus melihat datanya juga, melihat angkanya itu seperti apa. Dan mungkin tadi yang aku bilang terkait dengan analytical thinking itu juga terkait dengan itu, karena bisa jadi kita melihat suatu angka nih, sebenarnya ini menurun 2%, tapi kita perlu gali lebih lanjut nih, sebenarnya 2% itu dari mana sih datangnya, 2% itu driversnya apa aja, dan dari situ kita bisa lihat, ini akar masalahnya, dan dari situ kita baru bisa mencoba menyelesaikan solusinya. Jadi itu menurutku yang pertama terkait dengan problem solving. Terus yang kedua adalah communication and stakeholder management. Dan ini yang menurutku penting, karena terkadang orang berpikir bahwa mungkin bahkan sebagai konsultan yang junior ya, kita cuman ya udah kerjanya bikin slides, bikin Excel tiap hari kayak gitu. But actually that's not true. That's true to a certain extent, tapi nggak cuma itu doang maksudnya. Jadi kadang pun kita kalau sudah ada rekomendasi atau kita tahu ini yang perlu kita lakukan, kita masih perlu untuk komunikasi itu dengan klien. Dan kadang cara kita berkomunikasi ke klien, cara kita memanage ekspektasi dari setiap stakeholder pun itu akan membuat banyak perbedaan. Karena bisa jadi kalau misalkan kita nggak, ya mungkin bahasa agamanya kalau pendekatannya kurang oke, itu bisa jadi solusinya benar tapi nggak di-accept sama klien. Which is, again, itu mungkin nggak impactful kan. Jadi terkadang pun kita harus mikir, gimana nih cara kita mengkomunikasikan solusi kita, terus juga gimana sih cara kita mengerti sebenarnya yang menjadi worry dari klien itu seperti apa, dan juga contohnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya mungkin klien itu bilang A itu karena ada reason-nya juga, mungkin karena B, C, D, dan sebagainya. Dan dari situ kita juga benar-benar harus tahu, dan gimana caranya kita juga bisa manuver di antara itu, sehingga harapannya kita bisa memberikan impact atau hasil yang terbaik dari rekomendasi kita juga. Jadi itu super penting, dan menurutku salah satu pembelajaran paling besar yang udah aku dapat dari consulting adalah itu sih gitu. Jadi mungkin tuh 2 key skills yang menurutku kalau dari teman-teman yang kuliah pengen masuk ke consulting, definitely really need to think about it. Dan sekali lagi bukan berarti kalian harus kerja di consulting, mungkin intern di consulting atau even intern di industri lain pun kalian bisa dapat itu. Dan harapannya bahkan dari misalkan organisasi kampus dan sebagainya, gimana cara kalian berkomunikasi, gimana cara kalian mengetahui sebenarnya stakeholder ini pengennya apa sih, sebenarnya stakeholder ini concern-nya apa, dan gimana cara kalian menyelesaikan masalah secara runtun dan juga logical, itu bakal membantu banget untuk nanti misalkan kalian pengen tertarik ke consulting dan juga proses pendaftarannya. Oh, I see. Oke, Kak Fari. Kalau untuk analytical skill nih, Kak, kalau menurut Kak Fari itu apakah given, atau Kak Fari selama ini tuh belajarnya gimana sih, Kak, untuk mendapatkan analytical skill yang baik gitu, Kak? Mungkin during kuliah atau setelah kerja di konsultan gitu, cara belajarnya gimana sih, Kak, kalau analytical skill? Oke. Thank you, Sonia. I think that is a very good question. Dan let me think a little bit. Mungkin ada beberapa hal ya yang ketika kita berpikir tentang analytical thinking. Yang pastinya mungkin sebenarnya juga terkadang kita sudah melakukan ini di kuliah juga. Jadi kadang kan kalau misalkan kita kuliah ada misalkan case study, atau mungkin ada suatu permasalahan, misalnya kita suruh bikin model terkait misalkan operation research dan sebagainya. Itu pun sebenarnya termasuk analytical thinking, gimana kita secara runtut dan logikal menyelesaikan masalah. Dan itu sebenarnya bukan berarti ini akademis banget nih, nggak bisa diaplikasikan. Sebenarnya cara kita berpikir
yang runtut dan logical, dan juga kita make sure bahwa kita tahu asumsinya apa, itu sebenarnya same thing, jadi bisa di-applicable juga. Jadi itu sebenarnya mungkin given buat teman-teman yang mungkin udah kuliah dan mungkin banyak problem solving. Tapi di luar itu juga yang kedua adalah mungkin sesuatu yang kayak nggak formal problem solving, tapi bahkan ketika kita berorganisasi, ketika kita melakukan interaksi, misalkan kita jadi ketua BEM atau mungkin ketua event, itu juga benar membantu gitu. Karena kadang kita gampangnya gini deh, misalkan kalian join event atau jadi ketua event konser lah contohnya. Terus mungkin ada masalah, dari tiap tahun pengunjungnya makin dikit nih atau makin turun. Nah, dari situ kalian coba berpikir bahwa sebenarnya apa sih akar permasalahannya, gimana caranya kita bisa menyelesaikan. Nah, itu juga benar-benar membantu kalian gimana caranya untuk problem solving, to be analytical juga. Karena mungkin kadang ketika kita bilang analytical kan kita juga kadang perlu proof with number, with data gitu kan. Mungkin ada yang ketika misalkan kita ternyata jumlah pengunjungnya turun, tapi mungkin kita bisa breakdown lebih lanjut, misalkan sebenarnya yang turun itu sebenarnya dari segmen mahasiswa, tapi kalau yang segmen umum itu sebenarnya angkanya naik dan sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya kita juga bisa belajar untuk to be more analytical, to really lebih kayak menggali sebenarnya apa sih insight yang ada dari problem yang kita punya. Terus mungkin yang ketiga, yang mungkin again like depending on how you think about it, adalah juga gimana cara kita lihat case-case tadi. Dan mungkin terutama buat teman-teman yang mungkin juga baru preparing untuk daftar, itu kita biasanya ada case study interview. Dan itu biasanya adalah sebuah business case yang dimana biasanya ada permasalahan mungkin terkait dengan profitability, market entry, dan sebagainya. Itu juga mungkin bisa menjadi suatu patokan dari teman-teman untuk melihat, sebenarnya kayak apa sih cara berpikir dari konsultan. Mungkin bukan sesuatu yang teman-teman kayak harus baca tiap hari atau gimana, karena mungkin itu spesifik banget buat interview, tapi itu juga bisa jadi patokan buat teman-teman seperti apa sih biasanya proses di consulting untuk kita menyelesaikan sebuah masalah. Dan dari situ harapannya sekali lagi itu bisa juga diaplikasikan ke contohnya ketika kita di kuliah atau mungkin ketika kita organisasi, dan itu harapannya jadi teman-teman bisa terbentuk juga sih untuk analytical thinking yang nanti bisa di-apply ketika kerja juga. Oke, menarik banget nih jawabannya Kak Fahri, luas banget ya. Mungkin karena kita tadi ngomongin sekalian case study gitu ya Kak, berarti masuk ke tahap seleksi kali ya, tahap seleksi manajemen konsultan. Itu ada tahapan apa aja sih Kak, dan apa aja yang perlu dipersiapkan, dan gimana cara mempersiapkannya gitu, tips and triknya kalau dari Kak Fahri nih Kak, yang udah pernah melalui itu. Oke. This is a very good question dan mungkin super relevan ya buat teman-teman yang mungkin sekarang juga baru mikir joining consulting. Jadi prosesnya mungkin setiap perusahaan akan berbeda, tapi secara general sepemahamanku adalah dan mungkin berdasarkan pengalamanku itu biasanya kita apply online kalau misalkan ada aplikasi online, dan dari situ biasanya kita akan submit CV dan juga cover letter. Jadi itu yang proses pertama yang lebih secara letter paper based atau letter proposal application lah contohnya. Nah, dari CV dan cover letter itu biasanya yang terjadi adalah diseleksi dulu, kita lihat CV-nya seperti apa, apakah sesuai profilnya, apakah experience-nya udah match apa yang kita expect. Setelah itu biasanya ada seleksi tes juga. Nah, tesnya ini beda-beda setiap perusahaan. Ada yang web-based, ada juga mungkin yang paper-based. Dan biasanya kalau yang web-based ini going into like some test, dan kadang juga bentuknya bisa juga bentuk game, bisa juga bentuknya tes seperti biasa, misalkan kayak tes potensi akademik kayak gitu, kurang lebihnya. Nah, dari tes itu sekali lagi hasilnya dilihat seperti apa, apabila sesuai ekspektasi, biasanya akan masuk ke interview. Nah, kalau di consulting sendiri, biasanya interview itu bakal ada case interview. Dan mungkin setiap perusahaan beda, ada yang 1 round interview, ada yang 2 round, ada yang 3 round, depending on the company ya. Dan biasanya itu involve case study, dan namanya case study itu yang mungkin tadi aku udah briefly mention, intinya adalah kita bakal punya suatu business case yang contohnya sebuah perusahaan misalkan revenue-nya menurun atau profitability-nya menurun, atau mereka mau expand ke market baru nih, misalkan dari Indonesia mau masuk ke Thailand, gimana caranya mereka melakukan itu. Dan itu beda-beda sektornya juga, it could be anything. Nah, dari proses itu sendiri, misalkan sekali lagi sesuai ekspektasi dan it's a good fit in terms of misalkan the skills in case interview ataupun mungkin secara kompetensi yang experience sebelumnya, biasanya setelah itu akan di-offer untuk either internship atau full time. Nah, itu biasanya secara proses untuk pendaftarannya. Dan mungkin pertanyaan keduanya mungkin
lebih relevan buat teman-teman ya, karena mungkin tadi aku mention sebenarnya di internet mungkin juga udah ada. Boleh, Cuman boleh. kalau untuk persiapannya sendiri, menurutku kalau dari CV dan cover letter mungkin nggak ada spesifik persiapan, tapi ketika kalian melakukan itu dan mungkin sedikit lebih sharing tips aja, just Boleh, make boleh, sure Kak. bahwa formatnya itu sesuai dengan yang diekspektasikan dari recruiter. Karena mungkin untuk consulting sendiri mungkin agak beda ya, misalnya kita daftar teman-teman mungkin yang arsitektur atau mungkin yang desain, mungkin harus ada portfolionya dan mungkin CV-nya bisa kayak lumayan Kreatif, ada CV yang gambarnya dan kreatif. ya, yes, yang lebih kreatif. Cuman kalau consulting biasanya it should be more concise dan quote and quote mungkin agak boring, tapi lebih gimana kita show experience kita apa dan make sure juga kita show impact yang kita lakukan di pengalaman kita sebelumnya. Jadi misalkan kita di organisasi, di kampus misalkan, ya kita bilang, oh kita ngadain event dan jumlah budgetnya misalkan sekian ratus juta, atau mungkin kita pernah intern dan kita meningkatkan efisiensi by sekian persen dan sebagainya. Itu kalau bisa diperlihatkan di situ. Dan juga mungkin hal yang kadang-kadang kita anggap sepele tapi sebenarnya penting adalah juga secara formatting. Jadi even like small things, misalkan apakah setelah kalimat ada titiknya atau enggak, atau misalkan dari indentation-nya seperti apa, judulnya kayak gimana, atau mungkin bahkan hal kecil kayak typo, grammar, dan sebagainya, itu just make sure that it's actually there. Dan itu juga kadang beberapa recruiter bisa juga pick on those things, jadi just to be safe on that one. Jadi itu yang pertama untuk CV dan juga cover letter. Lalu yang kedua, terkait dengan tes sendiri. Mungkin beberapa perusahaan kalau misalkan itu available online informasinya, mungkin bisa persiapan juga. Kalau ada praktisnya, dan you can also try to practice. But to be honest, other than that, mungkin lumayan susah juga ya, karena tiap perusahaan juga beda, jadi mungkin lumayan spesifik. Terus yang terakhir, dan mungkin yang pertanyaan terbesar adalah dari proses interview sendiri. Kalau menurutku dari proses interview sendiri, ada dua hal sih yang aku bakal advice. Jadi yang pertama adalah make sure siap, atau dalam artian tahu sebenarnya format interviewnya itu kayak apa sih. Karena setiap perusahaan sekali lagi bisa jadi beda. Dan dengan kita tahu itu, kita juga tahu apa sih yang di-expect. Misalkan, aku jadi interviewnya 1 jam, 15 menit bakal perkenalan, 40 menit bakal case study, dan mungkin 5 menit terakhir bakal ada Q&A. Having that understanding itu bakal membantu kita untuk lebih fluent juga ketika kita melakukan itu, karena kita tahu prosesnya apa aja sih yang diperlukan. Dan biasanya prosesnya either kita googling kalau ada, tapi on top of that mungkin juga bisa ngobrol sama orang-orang yang udah ada di sana itu. Ya. Yes, correct. Karena mereka juga pasti tahu prosesnya dan mungkin bisa membantu juga. Dan mungkin nggak dalam artian membantu di interviewnya sendiri, tapi dengan tahu prosesnya kayak apa itu bakal membantu. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua adalah specifically buat case study. Menurutku tips terbesar yang aku bisa share adalah praktis. Jadi harus latihan, karena mungkin buat sebagian besar kita itu bukan sesuatu yang natural. It doesn't come naturally to us tuh, kayak mungkin cara kita menyampaikannya, terus melihat, ini kira-kira harus gimana sih kita cara menstrukturnya, atau mungkin gimana caranya kita bikin summary di akhirnya. Itu mungkin bukan sesuatu yang kayak kita biasa lakukan, atau mungkin biasa diajarkan di kuliah-kuliah. Jadi kita harus mungkin kayak practice. Dan kalau dari pengalamanku dulu adalah practice, it doesn't have to be with someone yang udah experience. Jadi nggak harus yang mungkin udah kerja sebagai consultant. Mungkin sama teman-teman kampus yang sama-sama juga mempersiapkan proses buat interview, itu juga bisa. Karena mungkin kita bisa ganti-gantian. Misalnya contohnya aku sama Sonia sama-sama mau masuk ke consulting nih, mungkin aku bisa jadi yang interviewernya dulu nih, pura-pura, terus Sonia jadi interviewnya. Terus nanti kita bisa gantian. Dan itu dulu aku prepare-nya juga kayak gitu. Dan dulu lumayan seamless sih, to be honest. Jadi kayak ya udah, kadang kalau aku tahu orang yang mereka juga baru persiapan join consulting, aku tanya nih, mau praktis bareng atau enggak, meskipun nggak kenal-kenal banget nih, tapi ya udah gitu, maksudnya bodo amat aja gitu. Iya, jadi iya. Kalau teman-teman itu juga just make sure to practice. Kalau misalkan ada yang temannya pengalaman atau mungkin yang udah seniornya dan sebagainya, then it's good. Tapi otherwise juga it doesn't have to be with someone experience. Dan belajar dari itu, aku merasa juga mungkin banyak yang tanya, Kak, sebenarnya berapa case sih yang perlu kita latihan sebelum kita bakal oke gitu. Iya. To be honest, sebenarnya nggak ada kayak misalkan 20, kalau udah 20 nanti kalian bakal oke. I don't think there is a magic number for that one. Itu tergantung dari kalian. Kalau misalkan kalian udah merasa comfortable, then it's good. Jadi mungkin ada orang yang cuman
latihan 5 kali mereka udah ngerasa nyaman. Ada juga mungkin orang yang latihannya perlu kayak 80 kali, atau mungkin ada orang yang 20 kali. Nah, itu tergantung kalian. Mungkin kalian bisa coba praktis dulu, lihat, oh sebenarnya aku udah nyaman atau belum sih, atau mungkin gapku untuk yang gimana aku merasakan nyaman itu seperti apa sih. Nah, itu mungkin nanti setelah itu baru kalian sesuaikan. Hopefully that helps to answer the question. Oke, Kak Fahri. Kalau untuk source-nya nih Kak, resource-nya itu biasanya kalau Kak Fahri cari resource untuk case study gitu dari mana sih Kak? Ada kayak recommended place gitu nggak Kak untuk mencari case study gitu? Biasanya kalau untuk case study sendiri di website perusahaannya biasanya ada yang mungkin teman-teman bisa sebagai reference, tapi selain itu juga biasanya salah satu sources yang lumayan useful menurutku adalah dari US Business Schools. Mereka biasanya ada case study books gitu, dan kadang beberapa bisa di Google online dan available juga, jadi mungkin bisa share dari situ, dan itu biasanya udah ada case-nya kayak gimana, terus jawabannya seperti apa, contoh jawabannya, dan itu nanti kan juga bisa bantu teman-teman meskipun mungkin belum pernah pengalaman atau mungkin bahkan nggak tahu ini cara jawabnya gimana, mungkin dengan baca itu juga bisa ngasih gambaran, oh seperti apa sih aku bisa nyoba kerjain case-nya. Oh, bahkan ada yang ada contoh jawabannya juga ya Kak Fahri ya. Itu bakal helpful banget ya. Kadang kan kalau misalnya kita ngerjain, mungkin kita ragu-ragu gitu, apakah yang kita kerjakan udah bener apa enggak. Jadi bisa benchmark ke sana juga. Dicatat mungkin buat adik-adik yang lagi preparation ke management consultant. Nah, kalau untuk di company-nya Kak Fahri sendiri nih Kak, kalau untuk tipe case interview-nya, itu apakah bentuknya itu kayak kita udah dikasih pre-case-nya dulu sebelumnya, lalu kita present di hari tersebut, atau baru dikasih jebret di hari itu gitu. Jadi kayak kamu nih problemnya ini selesaiin. Modelnya kayak gimana tuh Kak? Kalau di tempatku biasanya on the spot, jadi langsung. On the spot ya? Dan ya langsung. Dan makanya juga biasanya mungkin sekitar 30-40 menit, jadi nggak terlalu panjang banget, jadi kita nggak perlu prepare kayak material untuk present itu juga nggak. Jadi lebih langsung one-on-one discussion, dan itu biasanya udah dikasih sih, jadi di awal bilang, oh ya konteksnya adalah kita ada perusahaan A yang dia profitability-nya udah menurun selama 5 tahun ke belakang. Terus gimana caranya kita bisa meningkatkan itu. Nah, itu biasanya setelah itu akan ada sub questions yang dimana kita bakal kasih, oh datanya adalah dia bisnis unitnya ada sekian, terus yang menurun yang mana, yang meningkat yang mana, kira-kira solusinya apa aja. Nah, jadi lebih modelnya kayak gitu, on the spot, jadi langsung. Dan mungkin juga buat teman-teman yang tertarik consulting, to give you heads up, itu biasanya it could be anything. Jadi contohnya kalau dulu aku, salah satu caseku adalah terkait dengan pendidikan, jadi terkait dengan sebuah universitas, gimana caranya dia bisa ningkatin jumlah mahasiswanya. Terus juga dulu ada case terkait, iya, jadi ada juga case terkait dengan bikin kereta cepat antara Malaysia dan Singapura. So honestly it's like it could be anything, jadi jangan expect juga. Dan sebenarnya juga kalian nggak di-expect untuk tahu detailnya terkait, oh banking itu termnya apa aja, biasanya ROI-nya standarnya levelnya berapa, atau misalkan mining, oh sebenarnya yang dipakai peralatannya itu traktornya apa aja, itu that kind of thing you guys don't need to know, kecuali memang itu consultingnya spesifik ke sektor tertentu kayak gitu. I see. Berarti presentnya itu bentuknya kita nggak perlu siapin PowerPoint or anything gitu ya, langsung jawab ya. Misalnya Fahri interview me gitu, terus aku tinggal jawab aja apa yang kamu tanyain gitu. Terus nanti kamu kasih tanya pertanyaan-pertanyaan lagi gitu ya. Oke, itu lebih ini ya, kayak lebih harus impromptu ya kalau kayak gitu modelnya. Terus nggak perlu kayak ini nih Kak, misalnya kalau kayak business case itu kan biasanya ada analytics tool gitu dan segala macam gitu. Itu perlu nggak sih Kak? Kalau untuk entry? Kalau untuk interviewnya sendiri enggak. Jadi biasanya sistemnya adalah memang kalau dulu sih in person kita bakal ketemu langsung dan kita bakal dikasih pen and paper gitu, kertas sama bolpen untuk coret-coretan lah gambangannya. Kalau sekarang mungkin secara online kayak Zoom, tapi sistemnya tetap sama, mungkin cuma kertas sama pensil, dan biasanya ada beberapa pertanyaan yang kuantitatif. Jadi kita bakal tanyain, oh misalkan kita melakukan inisiatif A, nanti profitability-nya bakal naik berapa persen sih. Nah, itu kita harus hitung langsung. Dan kita nggak bisa dapat, kita nggak boleh pakai kalkulator biasanya, jadi tetap harus hitung quote-unquote mental maths. Dan cuman biasanya angkanya lumayan simple sih, jadi bukan yang kayak misalkan 2,78 dikali 3,79 gitu, biasanya angkanya nggak. Jadi angkanya boleh misalkan 4 dikali 20 atau gimana. Jadi it's relatively easy gitu, karena sebenarnya yang dites dari situ lebih gimana sih cara kita berpikir. Cara kita berpikir dan, ya. Dan kira-kira
gimana sih, maksudnya kita secara high level tinggi, oh angkanya make sense atau enggak. Jadi biasanya yang dites lebih kayak gitu, bukan kayak bener-bener mental maths yang detail banget atau kalkulus gitu. Paling mentok-mentoknya kali tambah bagi dikurangin, dan that's it, you should be okay with that. Iya, harusnya bisa sih ya kalau kayak gitu. Terus nih Kak, selagi Kak Fari kan manajemen konsultan nih, aku pernah dengar nih Kak, kalau untuk proses seleksi manajemen konsultan itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya di kota Jakarta gitu. Kalau misalnya ada bola voli itu kira-kira ada berapa bola? Itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak sih Kak? Ya, dan ya itu, dan maksudnya emang secara industri memang mungkin ada teman-teman yang pernah dengar kayak gitu, dan I think it's partially true. Jadi di beberapa perusahaan memang pertanyaannya kayak gitu. Biasanya kita bilang itu market sizing sih. Jadi intinya gimana cara kita ya estimasi hal tertentu yang mungkin kita sebenarnya nggak tahu nih. Dan kita biasanya prosesnya adalah dengan apply assumptions, dan kita cara hitungnya gimana. Dan sekali lagi tuh tadi yang aku mention juga lebih ke gimana sih cara kita berpikir, karena di saat-saat tertentu ketika kita mengerjakan sebuah project, kadang kita perlu estimate itu, dan kadang belum ada yang pernah melakukan itu, nggak bisa kita kayak, oh ya udah cari aja research-nya perusahaan A, B, C, D, apa, karena mereka juga belum ngerjain, jadi kita harus start from scratch gitu kan. Nah, that is true, dan di beberapa perusahaan itu ada misalkan kayak dulu di waktu aku interview, one of the questions was that, in one of the interviews, kayak estimasi sebenarnya berapa sih revenue, misalkan tadi aku bilang kalau kita bikin kereta cepat antara Singapura dan juga Malaysia. Dan mungkin kalau misalkan pertanyaan tadi misalkan berapa sih jumlah pom bensin di Jakarta, berapa sih misalkan jumlah penumpang pesawat antara Jakarta dan Bali gitu. That is very possible. Jadi memang pertanyaan itu benar, tapi nggak di semua interview juga, karena di beberapa interview yang lain itu juga lebih pertanyaannya memang udah ada, jadi datanya udah ada, lebih ke gimana cara kita menyelesaikan itu. Tapi it could come up, so kalau teman-teman daftar ke consulting, then definitely be prepared for that question. How to prepare tuh Kak, how to answer gitu to that kind of agak random question yang mungkin nggak firm gitu jawabannya apa. Ya, jadi sebenarnya mungkin juga jawabannya sendiri pun bisa jadi nggak tahu, dalam artian kalau kita gitu. Tanya berapa jumlah pom bensin di Jakarta gitu, mungkin juga interviewernya bisa jadi nggak tahu. I don't know. I hope they do know the answer. Cuman lebih gimana cara kita estimasi itu. Dan waktu aku dulu sih, dan emang waktu aku preparing dan aku tahu mau join consulting, prosesnya adalah kadang bahkan kayak hal-hal yang simple ketika yang aku lihat di jalan atau waktu aku baru ke kampus, itu aku coba market sizingin gitu. Dan again, like this is very simple math. Jadi tapi latihannya bukan terus kayak harus sit down terus kayak mikir apa, terus kayak dihitung, terus belajar sama 3 jam, juga nggak gitu. To make it fun, at least buat aku biasanya sambil jalan gitu. Misalkan aku ke minimarket gitulah gampangnya, ke minimarket kan, terus ya udah apa ya, oh kira-kira kalau di sini sehari berapa orang yang datang gitu, atau misalkan tiap bulan berapa orang yang datang, dan I'll just do the quick math gitu. Tadi aku kayak 5 menit di sini ada 5 orang yang datang, berarti kalau misalkan mereka buka 4 jam, berarti terus dikali. Jadi some of those like simple things. Atau misalkan yang gampang lagi deh, misalkan kalian ke perpus, terus kalian bisa lihat, oh sebenarnya berapa orang sih yang datang ke perpus. Atau mungkin kalau kalian baru lihat mobil bagus, misalkan oh ada mobil Mercy nih keren banget, terus kalian oh kira-kira mobil Mercy di Jakarta ada berapa ya? Di jalan ada so berapa even like those, yes exactly, so even those like small things that really helps you to kind of like sharpen your thinking. Terus juga then you can also be comfortable about like not knowing something that mungkin jawabannya ada di luar sana, tapi ya udah kalian coba berpikir aja gimana sih aku bisa dapat jawabannya kayak gitu. Berarti latihannya kayak gitu nih ya, salah satu contohnya. Ini bakal ngebantu banget nih buat teman-teman yang mungkin have no idea gimana caranya menghitung hal-hal yang tidak pasti gitu. Kalau profitability kan memang bisa dihitung gitu ya istilahnya. Oke. Nah terus ini nih Kak, juga banyak pertanyaan dari adik-adik kita. Kalau untuk kayak salary range di consulting antara yang misalnya MBB dengan yang non MBB gitu, itu bedanya jauh gak sih Kak? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Gimana tuh Kak Fari? Okay. So to be honest, I don't know the salaries of other companies juga. So probably I cannot answer. Cuman definitely kalau misalkan tanya apakah beda atau enggak, I'm pretty sure dari setiap perusahaan beda-beda, dan mungkin kalau misalkan mau tahu detailnya, maybe you might need to ask those people, atau mungkin the second option kalau misalkan kalian emang tertarik ya daftar aja, and then hopefully then you guys get the offer, then you can actually find out berapa sih angkanya kayak gitu.
Oke, menarik banget nih Kak Fari. Dan itu tiap entry ke level tertentu, ke certain level kan juga beda ya Kak ya. Antara misalnya masuk as a business analyst atau consultant or intern gitu, itu pasti beda-beda juga ya Kak ya. Jadi kayak nggak bisa dipatok sama. Yes, Oke. biasanya juga tiap levelnya beda. But usually kalau misalkan levelnya sama within the company, then it should be quite similar sih. Quite similar ya. Oke, oke, oke. Kalau untuk jenjang karir nih Kak sekalian mungkin di manajemen consultant itu stepping tangga-tangganya itu seperti apa tuh Kak? Okay. That is actually a very good question. Cuma mungkin buat teman-teman yang berpikir long term juga ya. Ya, Dan mungkin di setiap perusahaan sekali lagi mungkin beda-beda. Tapi secara garis besarnya bisa aku bilang career path-nya lebih ke contohnya junior consultant. Dan ini biasanya ketika kalian waktu pertama kali lulus, terus langsung join consultant from undergraduate, itu biasanya kita mungkin quote and quote as a let's make a bucket bahwa itu junior consultant. junior Jadi memang consultant. kita masih belajar awal dan juga mungkin kita bakal pegang some specific things dan mungkin as we go through mungkin yang kita pegang tanggung jawabnya juga jadi lebih besar dan biasanya kita tipikalnya adalah ngerjain analisis terus mungkin preparing for the deck dan mungkin kadang mimpin beberapa meeting yang mungkin lebih working level, somewhat mungkin mid level, client level dan itu gimana cara kita kerja as a junior consultant. Dan terus as we go through mungkin kita bisa bilang as quote and quote senior consultant biasanya kurang lebih mungkin pekerjaannya masih sama dalam artian kita melakukan analisis, diskusi sama klien, terus mungkin preparing material untuk meeting. Cuman mungkin tanggung jawabnya lebih besar dalam artian mungkin scope yang kita kerjain lebih besar dan mungkin lebih kompleks juga. Dan itu tanggung jawabnya mungkin juga lebih besar. Nah, dari situ biasanya kita akan masuk ke manager atau biasanya selevel manager di mana manage satu tim yang bisa tadi aku bilang mungkin 3-5 orang atau mungkin kadang lebih besar. Ya, dan dari situ kita intinya adalah dari manager nge-manage gimana sih cara apa aja yang perlu di-deliver atau mungkin ketika mungkin tim membernya ada pertanyaan yang kurang jelas atau guidance itu biasanya dari manager yang akan share guidance itu. Nah, setelah dari manager biasanya akan go through mungkin yang kita bisa bilang partner. Nah, partner ini sebenarnya orang-orang yang nge-lead project kita, memberikan guidance secara garis besar, dan juga interaksi dengan klien yang lebih senior, jadi mungkin CEO-nya, atau mungkin komisarisnya, dan sebagainya. Dan meskipun di partner sendiri, mungkin di beberapa perusahaan ada yang kita bisa bilang mungkin yang junior partner, atau mungkin yang senior partner, dan sebagainya, mungkin ada tingkatan. Ada layernya lagi. Ya. Tapi, yes, ada layernya lagi, cuman biasanya that's how it's actually structured. Dan itu nanti juga it can be seen in a project structure, jadi biasanya ada satu partnernya, ada juga manajernya, dan mungkin ada beberapa tim membernya yang bisa jadi junior atau mungkin senior consultant juga. Oh, I see. Oke, Kak. Dan itu kalau untuk menjadi partner nih, Kak, berapa tahun sih, Kak, biasanya? Kalau di consultant gitu? Menjadi partner, well, I think, again, probably depends on the company and depends on how well, quote unquote, how well you do in the firm. Tapi biasanya mungkin I would say typically 10-15 tahun, I think that would be a safe bet to say. Lumayan ini ya. Karena lumayan ya, pasti juga ya kalau untuk jenjang karir konsultan atau misalnya yang big four aja kayak auditor aja juga mereka jenjang karirnya juga pasti gitu ya. Misalnya berapa tahun nanti akan jadi ini gitu kan ya, Kak, benar. Ya, benar. Dan itu biasanya usually at least in my company sekitar every 2 years itu kita bakal kayak naik jabatan. Promote gitu. ya. Jadi misalkan kita continue doing well and then continue being at the firm, I would say the typical around maybe 10-15 years gitu sih. Menarik. Kita tunggu Kak Fari Rahim akan jadi partner. Okay. Fingers crossed. Oke. Dan selanjutnya nih Kak, kalau misalnya untuk jam kerja di consulting, ini teman-teman ada yang tanya juga, jam kerja itu jam berapa sih Kak? Nah, kalau jam kerja sekali karena kan sebenarnya project based, jadi itu tergantung dari projectnya. Dan mungkin ada teman-teman yang dengar juga bahwa consulting itu working hours-nya panjang banget. Long, yes. Dan it's true in most cases, tapi juga kadang ada project yang mungkin lebih lifestyle friendly dan ini biasanya juga tergantung dari jenis projectnya juga. Kalau misalnya project yang tadi aku bilang di awal due diligence yang mungkin cuma 2-3 minggu, itu biasanya lebih intens. Jadi mungkin bisa we are talking maybe about like 8-9 in the morning sampai midnight atau even past midnight gitu, almost every day. Tapi kalau misalkan projectnya lebih stable, misalkan kayak implementation yang itu lebih long term, kan secara
timeline sendiri juga, oh we do have a long runway, dan biasanya juga hal-hal udah lebih stabil, then you might actually be looking at misalkan dari jam 9 sampai jam maybe 7, 8 or something on those times. Itu Dan cepat mungkin itu ya ada, ya maksudnya lumayan long, but it's it's usually better. Tapi kalau misalnya kita juga kayak strategi gitu, mungkin bisa diantaranya, oh mungkin kita bisa bilang katakan dari pagi sampai jam 10 atau mungkin even midnight. So it really depends on the project. Dan kadang dari setiap industri pun bisa jadi juga beda gitu. Dalam artian beberapa industri mungkin karena memang secara industri lebih kompleks dan mungkin jam kerjanya bakal lebih panjang, atau mungkin kalau misalkan kita hands on langsung, misalkan nih, aku juga belum pernah, misalkan di mining. Nah, kalau misalkan miningnya sendiri misalkan secara operasional berhenti jam 6 sore, ya mungkin that's when the consultants actually stop working juga gitu. Jadi makanya tergantung dari industri dan juga tipe projectnya sendiri. Oke, tapi kalau rekornya Kak Fahri nih Kak, paling pagi jam berapa nih? Rekor paling pagi, wow, that's an interesting question. Belum pernah sih waktu ada workshop gitu, besoknya ada workshop sama BOD, I was up until 5 in the morning, I think. 5 a.m. ya? Oke. Yeah, so tapi again like it doesn't jarang happen ya? every day. Yeah, dan maksudnya kalau itu kejadian tiap hari juga ya, I don't think anyone can actually survive that gitu. Jadi emang kadang ada yang waktu-waktu yang memang benar-benar super intense, tapi on other times biasanya juga it's a bit more manageable. Oke. Kalau untuk suka duka nih Kak di manajemen konsultan, kalau buat Kak Fahri apa nih Kak? Sukanya apa aja dan dukanya apa aja? Oke, kalau suka duka mungkin sedikit summary ya dari yang tadi mungkin beberapa udah share juga. Jadi sukanya mungkin tadi bisa traveling ke a lot of different places. Mungkin sekarang COVID nggak lagi, tapi dulu I was really happy to travel and to actually meet people. Dan kadang kan aku juga sekalian jalan-jalan tuh, jadi juga bisa see the world lah, gamanya itu. Terus yang kedua juga senangnya adalah ketika bisa building relationships beyond the team juga. Maksudnya kalau sama tim kita sendiri, obviously kita bakal sering ketemu, sering ngobrol, tapi bahkan sama klien itu kadang kita juga benar-benar we actually bonded gitu, dan we actually got to know each other at personal level. Jadi kita kayak bisa ngobrol bareng, kita bisa lunch, terus bahkan beberapa klienku sekarang pun aku masih ngobrol sama mereka gitu, kadang checking, hey how you doing, apakah maksudnya gimana kerjaan, apakah oke-oke aja. Jadi kita tetap keep in touch dan tetap menjaga istilahnya hubungan itu juga beyond just being a client and a consultant. Terus yang ketiga adalah dapat kesempatan untuk kerjain hal-hal yang menarik sih menurutku. Jadi at least di perusahaanku juga kerjaan yang kita lakukan tuh lumayan quote-unquote cutting edge, dan mungkin nggak semua orang bakal dapat kesempatan untuk ngerjain itu. Dan misalkan contohnya kayak waktu aku ngerjain renewables, that was super interesting karena itu topik yang baru, dan juga again like maybe not quite a niche topik yang mungkin nggak semua orang kayak bisa ngerjain itu juga. Terus misalkan kemarin aku juga sempat ngerjain tentang sustainability, yang sekali lagi mungkin topik yang lumayan besar sekarang, dan untuk melihat secara langsung, oh gimana sih kita thinking about sustainability, terus halangannya apa aja di Indonesia, dan kira-kira kesempatannya apa aja, menurutku itu super exciting, dan I genuinely think the topic is interesting gitu. Makanya itu menurutku sih suka yang ada di consulting. Kalau dukanya sendiri mungkin yang tadi kita udah ngomong, mungkin terkait dengan work hours gitu ya. Tapi menurutku sih yang lebih beyond the work hours, karena kadang emang aku tahu nih coming into a project, oh ini bakal projectnya intens nih, tapi emang aku suka topiknya dan aku merasa ini kesempatan belajar yang oke. That kind of thing I think it's okay. Maksudnya ya kita trade off lah. Sacrifice-nya trade off, yes. Yes, correct gitu. Cuman mungkin ada beberapa saat yang kadang lumayan unpredictable nih, yang menurutku misalkan tiba-tiba malam ada meeting, atau misalkan Minggu pagi atau Sabtu pagi, kadang mungkin nggak sering, tapi kadang misalkan ada meeting, itu lebih ke unpredictability-nya, karena misalkan aku udah janjian sama teman-temanku mau pergi makan malam misalkan hari Jumat, terus tiba-tiba ada kerjaan, nah kan jadi harus cancel, kadang nggak enak. So maksudnya itu kejadian meskipun nggak sering, but I wish I could actually reduce that atau avoid that at all gitu. Jadi itu dukanya. Terus yang kedua juga kadang ini juga sih, maksudnya maybe it's part of the process, karena kita kan ganti-ganti project, jadi kadang sedih juga sih kalau misalkan ninggalin klien atau mungkin kayak ninggalin tim gitu, karena ya you actually bonded quite in a good way, dan kadang kita juga kan kerjanya kayak bener, apalagi dulu waktu masih in person gitu, kita kerja bareng, terus satu tim room bareng, makan bareng, kadang juga
makan malam bareng, terus kita kadang kalau misalkan ada waktu bisa juga kayak pergi bareng lah, karaoke dan sebagainya. Jadi you actually become friends. Terus kadang juga sedih juga gitu, oh 3 bulan terus harus pindah lagi, terus harus mulai lagi. Dan again, it's a good experience to actually get to know people, tapi juga ketika kita say goodbye, it's always not a nice thing to do juga sih, kayak gitu. So I think those are probably yang dukanya ya dari pengalamanku sendiri. Sedih ya Kak ya, kalau misalnya kayak mau farewell sama tim gitu, terus ganti ke project lain. Tapi oh iya Kak, tadi mungkin belum sempat ditanya ini Kak, kalau misalnya untuk satu kali ngeran gitu, apakah Kak Fahri itu biasanya pegang satu project aja atau several projects? In one time. Jadi kalau untuk level yang junior atau up until manager biasanya kita pegang satu project aja. Biasanya kalau udah level partner itu baru mulai manage multiple projects karena mungkin kayak mereka juga memanage beberapa dan juga memanage relationship-nya sama klien. Tapi kalau dari kita karena kita hands on tiap hari biasanya cuma satu klien doang. Karena yang ngerjain sampai detailnya ya istilahnya. Kalau partner kan biasanya mereka cuma supervise ya, maybe supervise dan maintain relationship. Sama meriksa, sama ngecek. Nah kalau ini nih Kak Fahri, kalau misalnya waktunya diulangin lagi, terus Kak Fahri jadi seorang fresh graduate lagi, apakah Kak Fahri akan tetap ambil jalur sebagai manajemen consultant atau enggak nih Kak? At least for me, mungkin iya sih jawabannya. Iya, tetap ya. Like 90% probably yes, karena aku merasa juga sampai sekarang masih excited untuk explore hal-hal baru juga, jadi bisa explore industri-industri baru dan juga topik-topik yang mungkin lumayan cutting edge dan juga mungkin bisa sekali lagi kenal sama teman-teman yang mungkin yang sebelumnya gak kenal, terus karena ganti project jadi kenalan sama klien juga. So I think overall I would do it all over again, karena juga sampai sekarang pun kalaupun misalkan aku suruh ganti ke yang lain, jujur aku nggak tahu, misalkan industri lain atau kerjaan lain, aku juga nggak tahu bakal ngerjain apa gitu. So, I would say yes. Oke, you will say yes. Oke, Kak Fahri. Nah, ini kan dari semua questions-nya mau kejawab semua nih, Kak. Gitu kan, thank you banget buat Kak Fahri. Tapi sebelum kita tutup, kita mau closing statements dulu nih dari Kak Fahri. Kira-kira mau pesan apa sih ke adik-adik kita yang mungkin masih dalam tahap mencari kerja atau menjadi mahasiswa tapi di semester-semester akhir gitu. Ada pesan gitu kan dari Kak Fahri? Silahkan, Kak Fahri. Oke. Mungkin beyond yang tadi aku beberapa share juga ya, I think menurutku sih one thing adalah be proaktif terkait dengan apapun itu, dalam artian entah itu untuk karir kalian atau mungkin di organisasi di kampus dan sebagainya, karena kadang kita takut sendiri untuk being proaktif. Contohnya adalah misalkan kita pengen tahu nih tentang consulting deh gampangnya, tapi kita nggak kenal siapa-siapa. Dulu aku juga gak kenal siapa-siapa, tapi aku merasa bahwa just being shameless dan juga proaktif yang nggak tahu malu, ya udah kayak reach out aja di LinkedIn gitu, misalkan bilang, heading, Kak, aku pengen tahu dong tentang consulting, boleh nggak kita ngobrol setengah jam gitu, tanya-tanya. Atau mungkin kayak yang tadi bilang, misalkan aku practice untuk prepare interview gitu, kadang juga shameless aja tanya orang. Jadi sometimes mungkin kita kayak berpikir bahwa kita nggak ada jalan nih, tapi coba aja proaktif, dan mungkin kadang juga kalau kita reach out nggak dibalas, which is okay, that's part of life gitu. Dan apapun yang pengen teman-teman lakuin, entah itu consulting, entah itu banking, entah itu mungkin even yang teman-teman arsitektur atau dokter dan sebagainya, I think my only advice adalah just be proactive. Dan mungkin nggak cuma karir ya, cuman kayak misalkan be proactive on things that you want to do juga. Mungkin salah satu, mungkin bukan penyesalan ya, I think one thing that I would actually change, dan mungkin learning dari aku juga adalah mungkin kadang di waktu kuliah tuh kita berpikir bahwa kuliah itu harus A, B, C, D, dan maksudnya misalkan harus mikir tentang IP semua atau karir semua, tapi there are actually things that it would be fun to do juga, yang mungkin kita yaudah proaktif aja cobain gitu. Misalkan kayak sekarang aku dari dulu sebenarnya aku pengen coba sertifikasi diving, cuman sampai sekarang belum kesampaian. Cuman aku juga udah bilang ke diri sendiri, oke, aku target at least tahun ini, kalau nggak tahun depan aku pengen sertifikasi diving gitu. Dan mungkin kalau teman-teman punya kesempatan kayak gitu untuk proaktif, untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin risky, atau mungkin kadang takut, gimana ya nanti takut gagal, atau mungkin takut nanti ditolak, I don't think, if there is nothing much to lose to do it, then you should go for it sih, menurutku gitu.
Oke, great learning banget nih dari Kak Farih ya. Jadi kalau misalnya mau approach gitu, approach aja gitu, coba aja dulu. Kalau misalnya nggak dibales, jangan baper gitu ya istilahnya. Oke, ini menarik banget di sesi hari ini. Mungkin thank you banget buat Kak Fari sekali lagi udah bersedia diundang di series Intip Karir. Jangan kapok, nanti kapan-kapan diundang lagi, Leh. Nah, tapi semoga hopefully pembicaraan kita pada hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari kerja ataupun ingin sekali untuk apply ke dunia manajemen consultant. Dan teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena di selanjutnya lagi itu kita masih akan mengundang juga topik-topik dan juga stiker-stiker lain dari berbagai industri. Jangan lupa di-subscribe juga kalau buat yang belum subscribe biar dapat notifikasinya. Sekali lagi thank you juga buat teman-teman yang udah nonton di sini. Stay happy, stay healthy, dan juga stay humble. Bye guys, bye Kak Fari. Bye-bye, thank you. So much.